Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Suka-Suka di channel YouTube Suka-Suka. Apa kabarmu hari ini sahabat? Semoga sehat selalu ya. Semangat selalu main bonsai ya. Oke, hari ini kita akan membahas sandigi juga. Kebetulan kita punya programan sahabat. Nanti kita udah rasa cukup ini ya. Untuk pengelosan nanti kita akan mengemasnya dan memilih ranting-ranting, sumber ranting juga kita kelompokin ya. Saya bisa perhatikan lah. Kebetulan rekan kita ajak sering-sering ya. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti kita ikuti aja. Sahabat bisa perhatikan dulu nih ya. Jadi pertama kita ini dulu ya, pemilihan ranting dulu ya. Ini kita sisihkan. Kamera bisa dekatkan. Nah, untuk yang di ketiak-ketiak ini kita potong ya. Apa fungsinya untuk motong gitu Pak? Ranting-ranting itu? Ya, memfokuskan penyuburan ke ranting-ranting yang kita sisa rawat piara gitu. Jadi kalau banyak otomatis kan makannya terbagi. Kalau dia dihilangkan, fokus dia akhirnya pembesaran ke ranting yang kita butuhkan ini. Nah, sama juga di sini nenek kan ini anak ini. Lepas itu 2, 3, 4, 5 yang kita pakai berapa gitu loh. Nah, mungkin ini kita pakai 3 aja. Ada teknis-teknis khusus nggak untuk menentukan mana yang harus dipotong dan mana yang enggak gitu Pak? Sebenarnya dibilang ada teknis juga ada sebenarnya juga ya. Pertama kita harus jarangin ya dan menyilang, jangan berhadapan-hadapan. Kalau berhadapan ini kurang enak juga dipandang. Kalau menyilang ini 1 di atas, 2 ke samping kiri, kedua samping 3 samping kanan. Ya ini untuk pengelosan. Kita juga ke depan ini nggak dipakai juga, kita potong nanti. Cuman sementara untuk menarik besarkan ini kita biarkan ini dulu. Nah, nanti kita bentuk pakai kawat juga ini. Itu loh. Jadi untuk mendapat hasil yang, nah ini contoh nih. Untuk mendapat hasil yang besar gini, jadi kita butuhkan cabang yang panjangnya segini. Nah, tapi kalau kita potong langsung, mungkin kainnya akan besar. Mungkin aja, cuman kan lama sekali. Gitu loh. Dan ini pun kita program udah berapa ya, 4,5 tahun ini udah 4,5 tahun. Jadi trik cara untuk cepat membesarkan cabang itu ini harus di-los dulu ya, jangan dipotong dulu. Nah gitu ini ya. kita udah melakukan los dulu, nyari sebesar gini pun ini kita udah lakukan pemotongan ini sahabat bisa lihat kan. Nah setelah kita potong ini kita pecah menjadi 2 lagi ini. Nah menjadi sebesar gini juga kita ngelos segini lagi. Ini loh. Kalau kita potong di sini mungkinkah besar segini? Saya rasa belum ya. Nah ini pun kita potong, saya bisa perhatikan ini. Nah ini kita potong sekarang ini sahabat. Kita potong nih. Kita nggak pakai itu. Saya udah cukup. Nah ini pun kita potong juga. Ini sahabat bisa perhatikan. Nah, ini kita potong juga. Jadi kalau seandainya dengan porsi tinggi pohon segini ini udah dimasukkan kategori apa ini Pak? Ini small ya. Oh small ya. Ya small bisa juga nanti mami. Kalau mami 15 cm. Coba kita ukur aja lah sahabat. Dia nggak dilema. Ukurnya itu dari mana Pak? Dari sini bibir pot. Oh dari bibir pot ya. Oh ya small udah di atas 20 ini. Nih jatuhnya sama. Mungkin jatuhnya ini pokoknya 28. Small dia small. Nah ini ukurnya di sini dari bibir pot ini. Jadi ke sini sahabat biar tahu. Nah lurus ini mahkotanya nanti di sini. Mahkotanya di sini sahabat. Itu ukuran. Ya. Nah kita pilih lagi. Nah beberapa nih. Ketiak ini kita bersihkan ya. Pemilihan nanti kita langsung kemas juga pengamatan tetap. Saya rasa sudah cukup. Ini kita proses kurang lebih itu 4,5 tahun di Suka-Suka ya. Apa kita ini masih proses bentuk aja. Jadi kalau seandainya dengan proses seperti ini, pengelosan kayak gini, berarti nggak perlu diisi kawat gitu ya berarti? Sebenarnya pembentukan awalnya tetap ada kawat. Tapi setelah dia diem terbentuk kawatnya dilepas. Oh gitu. Ya kalau dibiarin kawatnya kan mengganggu dia.
menghambat lah, bukan Menghambat dalam pertumbuhan. Ya, karena kan ditekan dia. Di Oh. samping itu kan terkena pengaruh uap panas matahari juga. Matahari matahari itu panas, itu kan diambil sama kawat itu. Nah, Oh, berarti otomatis memberi kawat itu ada terpengaruh juga pada proses pertumbuhan pohon ya, Pak ya? ada. Ini kita potong lagi ini ya, sahabat. Saya rasa udah cukup nih. Oh, lihat nih. Nah, ini udah cukup. Jadi kalau seandainya seperti ini sekedar nanya Pak De. Iya. Ini kayak gini-gini nih kemungkinan nggak daripada dipotong kan sayang. Ya. Kemungkinan nggak untuk dicangkok kalau untuk Bisa, seperti ini. cuman kecil ya. Oh, Bisa sahabat, kecil sekali ya. Kita biasanya bikin pencangkok itu yang besar-besar. oh. Nah, yang artinya bisa langsung dijadikan mami. Kita udah lakukan pemilihan tadi, sekarang proses pengawatan aja ya. Nah, itu juga yang mau ditanyakan Pak De. Ya. Dalam proses pengawatan itu ada trik-trik khusus nggak? Khususnya dalam pohon apa tadi namanya nih Pak De? Sandigi. Santigi. Khususnya dalam santigi karena saya dengar sih ada beberapa orang itu sensitif, patah gitu cabangnya. Kira-kira ada trik khusus nggak dalam proses gini kawatnya? Ada. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa untuk ngawatin pohon sendiri, sebelum ngawatin itu jangan disiram atau diamin dulu 1 hari lah. Terus 1 hari itu 2 hari. Jangan disiram, biar ini agak layu dikit. Jadi kalau dipelintir tuh biar nggak patah. Kalau teman-teman belah. jadi Tapi kalau udah agak- biasa, nggak masalah. Itu mungkin teman-teman kurang paham juga itu. Jadi kalau mau ngawatin pohon sendiri pertama ya, usahakan jangan disiram dulu 2 hari lah. Taruh dia di dalam, baru dikawatin nanti. Kalau nggak tuh nanti bisa patah, gampang patah. Oh gitu ya. Jadi nggak mati dia Pak De kalau seandainya nggak disiram 2 hari itu? Nah, nggak mati, tidak dia. Kita udah biasa lakukan itu. Kan ada sendiri itu rentan sekali dengan apa? Patah. Tapi ada yang lentur. Kan tidak semua sama. Nah, sama dengan ini talang kita buka. Kita buka terus sekarang talangnya. Nah, ini untuk penyuburan aja ini, sahabat. Nah, ini kita ganti lagi. Ya. Lihat, wow. Ini pohonnya, kita bisa perhatikan. Nah, ini karakternya tua sekali. Ini mendesain pohon small ya sahabat, biar tahu sahabat paham. Kita berbagi, sharing ya. Nah, nanti kita kawatkan ya. Untuk pengawatnya nanti kita arahkan di mana mahkota utama, di mana membuat tajuk, nanti sahabat bisa ikuti untuk pohon small. Nah, ini beberapa ya, dengan jarak sekian, panjangnya seberapa pohon ini biar ideal ya. Yang jelas mahkota di sini sahabat. Pak De, ini lagi yang saya mau tanyakan. Pohonnya ini mana yang dinamakan mahkota, tajuk itu Pak De? Oh, yang dimaksud dengan mahkota ini sahabat. Ya di sini kita lihat juga ini ya, pohon yang lihat. Nah, ini sengaja kita naikkan. Nah, ini mencari top mahkota di sini. Ini, Berarti posisi mahkota itu selalu di atas ya? ya, pasti. Cuman ada yang eskin atau semi eskin itu mahkota memang di bawah, tapi tetap dia naik ke atas ya, sama. Oh. Mana memposisikan, mungkin teman-teman bisa perhatikan juga ya. Nanti saya bentuk mahkota dan tajuknya ini ya, saya posisikan nanti ya. Saya buat langsung ya. Sahabat bisa perhatikan. Nah, kita siapkan kawat dulu. Kawat menyesuaikan loh sahabat. Nah, jadi menyesuaikan besar kecilnya cabang ya yang kita akan arahkan. Mungkin sahabat langsung aja praktek bisa biar nggak salah nanti. Nah, di sini kita menggunakan ya. Ya, kita selipkan, kawatnya masukin, buka. Tujuannya apa? Ini mengunci. Nah, kita ngambil antar cabang ke cabang. Mengunci sahabat. Jadi biar kuat dia. Sahabat bisa tekan kawatnya. Ya.
Untuk mencari gerak, sahabat bisa mempelintirnya dikit ya. Kita pelintir dia geraknya. Dia nggak kesan kaku sahabat. Yang belum terbiasa, tolong hati-hati karena rentan patah. Jangan sampai cabang yang udah dirawat lama jadi patah. Kita lihat nanti hasilnya sahabat semua. Yang paling atas sahabat bisa tekuk ya, membuat aja ya. Wah, lihat ini sahabat, udah mulai hampir selesai. Tapi kayaknya saya lihat dari tadi lumayan lama ya. Pede, Ya, apa yang menjadi perbedaan untuk proses pengawatan yang kecil kayak gini sama yang besar, Pede? mungkin kalau yang kecil agak ribet dikit ya. Ya lo dari tadi saya lihat. Jaraknya loh, ini sahabat bisa perhatikan jarak untuk ngawat ini pendek-pendek sekali. Bagaimana dengan posisi pohon kecil tapi tidak mengurangi perantingan yang ada seperti pohon besar. Nah, ini sobat bisa perhatikan. Itu harus punya trik-trik tertentu, Ya, trik-trik pelan khusus sekali ya. biar nggak patah ranting, soalnya jarak ke mana ya, dari rantingan tuh antara jarak ranting ke ranting itu kan pendek. Harus super sabar ya. Iya, pelan-pelan sekali lah. Wah. Lihat ini sahabat, emang sangat-sangat rapat. Rantingnya emang harus benar-benar ekstra hati-hati ini proses pengawatannya. Buat ini lebih sulit dari pohon-pohon besar ya, Pak ya? Ya, sangat sulit sekali. Ini kalau perantingan dia masalahnya kan pendek, ruas ke ruas tuh pendek sekali. Perbedaannya itu, jadi kita ngawan tuh lebih hati-hati. Kalau pohon besar, ini ruas ke ruas tuh kan agak panjang dia, jadi pengawatnya lebih gampang. Adanya celah tangan masuk tuh lebih bisa. Lebih bisa ya, lebih Tapi simpel kalau pohon juga ya. kecil begini, ini yang ribet. Makanya teman-teman harus hati-hati sekali. Nah, mungkin ada yang sempat bertanya, mana lebih ruwet ngerjain pohon kecil sama pohon besar? Kalau saya sih, yang jelas lebih yang kecil ya, lebih ribet karena sangat hati-hati sekali. Apalagi yang kalau udah matang itu ya. Contoh gini sobat, ini kan ada tahapan ini, beberapa tahapan ini. Nah ini juga, jadi mau cari sub ranting ini harus hati-hati sekali untuk pengawatannya. Oke,
Mungkin teman-teman bisa mencoba ya di rumah, bisa lakukan pengawasan pelan-pelan ya. Nah, kita usahakan juga nanti tampil pohon tanpa kawat kalau regional. Nanti mau regional pun kalau usahakan jangan tampil pakai kawat kalau bisa ya. Ini sahabat. Nah, nekuk pun kita melintir agak hati-hati sekali juga ya, biar pohon kelihatan gerak ya. Bisa perhatikan nanti kita potong juga pennya. Ada beberapa yang masih kita los ini ya, terutama mahkota lagi dikit nih ya, termasuk ini ya. Banyak nih biar kita balance ketemunya ya, nggak nanggung pohonnya. Hati-hati sekali. Halo tadi, ini kan tadi udah proses pencukuran udah, pengawatan udah, berarti harus diganti media ya Pak De juga ya? Ya, untuk mensupport ini kesuburannya. Oh, jadi kalau seandainya dia habis dicukur, Ya. diusahakan harus ganti media gitu ya? Ya, halo sahabat, ini udah kita kita desain tadi, udah kita rapikan, udah ada pemangkasan, pembentukan ya kembali. Nah, ini sudah merapikan tadi pemilihan ranting, seperanting sahabat. Karena kita udah melewati 3 tahap ininya. 3 tahap udah ada lalui, mencapai untuk 4 atau 5 tahapnya ini. Sahabat bisa perhatikan, ini pohonnya small, seperti tadi kita ukur ya, tingginya 28. Yang mana ini pohon Santiki tidak kalah istimewanya sahabat dengan pohon-pohon yang besar ya. Yang penting bagaimana kita bisa menyajikan pohon ini atau mendesain cabangnya pohon-pohon ini. Nah, itu akan mempunyai nilai yang luar biasa sahabat, nilai seni yang sangat tinggi. Sahabat bisa perhatikan, ini hasil pengharapan kita tadi. Saya putar ya. Nah, sahabat bisa perhatikan ya. Nah, terus kita tertuju ke ketuanya sahabat. Karakter tuanya ini luar biasa pohon sedikit. Nah, sahabat bisa perhatikan, ini pohon tumbuh di atas batu, murni asli tumbuh di atas batu. Terus ada keringannya yang sudah mati. Nah, terus ada kambium kehidupan di sini. Nah, sahabat perhatikan karakternya tua sekali. Tuh lihat, luar biasanya sekali. Nah, sahabat bisa perhatikan liukannya sahabat, seperti pohon besar. Nah, ini kematangannya sudah lumayan ya, kita udah pangkas berapa kali. Nah, ini hasilnya. Kalau sahabat mau penasaran, silahkan datang ke studio Suka-Suka. Mau belajar langsung, yang jelas belajar gratis sahabat, nggak bayar ya kalau studio Suka-Suka. Nah, bagaimana teknik-teknik cara-cara kita mendesain atau mengemas pohon-pohon sendiri terutama. Nah, oke, jangan penasaran aja, silahkan datang bisa sahabat. Oke sahabat, jangan lupa ya subscribe channel Suka-Suka Beli Bonsai,
bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tip-tip atau kegiatan lain berkaitan dengan kegiatan kita mendesain pohon-pohon bonsai, sahabat. Oke sahabat, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Salam semangat.